Baik, selamat pagi Bapak. Mungkin sebelumnya terima kasih Ya, sudah selamat hadir. pagi Mbak Oja. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di Ya, DTICX 2024. ya, Baik Bapak, ya kita ngobrol santai, mungkin ya, saya akan nanya beberapa tentang di industri manufacture Bapak ya. ya. Untuk yang pertama itu, sejauh apa sih Pak inovasi digital yang sudah diterapkan pada industri manufacture dan bagaimana respon dari pelaku usahanya Pak? Ya, jadi kalau kita flashback sebentar ya ke tahun 2018 itu pemerintah menetapkan ada program INDI 4.0. INDI 4.0 itu untuk Making Indonesia 4.0 ya. Jadi supaya mendorong industri-industri menjalankan industri 4.0, di mana salah satunya adalah digitalisasi. Saya kira ini awal yang cukup baik ya, karena pada saat itu Kementerian Perindustrian diresmikan oleh Presiden Jokowi tanggal 4 April 2018. Respon perusahaan sangat positif ya, karena kita melihat digitalisasi ini merupakan salah satu yang harus kita lakukan. Karena banyak sekali tantangan-tantangan, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus kita digitalkan untuk membantu analisa kita, untuk membantu membuat decision yang sangat cepat dan tepat. Itu yang paling penting. Data, big data itu sangat penting sekali, harus kita kumpulkan dan kita analisa ya. Sejak itulah pemerintah terus mendorong industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang didorong. Pada waktu itu diresmikan ada 5 sektor, kemudian ditambah menjadi 7 sektor. Makanan minuman nomor 1 pada waktu itu ya. Dan kemudian dibuatlah program yang namanya Self Assessment INDI 4.0, di mana Kementerian Perindustrian mendorong untuk bimbingan teknis, transformer manager, dan lain sebagainya. Dan sekarang data terakhir sampai bulan lalu itu sudah 294 perusahaan yang sudah melakukan self assessment. Dari semua sektor, industri makanan minuman paling banyak, dilaporkan paling banyak, sebanyak 294. Cuma memang itu nilainya kan dari 0 sampai 4, INDI 4.0. Itu ada dinilai organisasinya, people, kemudian culture, operation di factory-nya, dan lain sebagainya. Dari penilaian-penilaian itu, sementara memang angkanya masih di level 2,07 untuk industri makanan dan minuman. Tapi beberapa industri sudah melaksanakan hampir full, hampir sampai 4. Ya, sehingga pemerintah Kemenperin menetapkan ada 4 industri yang bisa dijadikan lighthouse untuk kita belajar ya. Itu ada Indolacto, ada Otsuka, ada Kalbe, sama ada LNK. Jadi 4 ini bisa terbuka untuk kita belajar dan mendorong industri-industri lain. Dan ini tidak terbatas hanya perusahaan besar ya, tapi perusahaan kecil menengah juga didorong untuk itu ya. Karena kita merasakan manfaatnya cukup banyak sekali. Dari beberapa perusahaan yang sudah melakukan, itu ada yang melakukannya mulai dari pengadaan di hulu, kemudian di manufacturingnya, ada yang di logistiknya, ada yang di innovationnya. Semua itu terdata lengkap, sehingga ini sangat membantu bagi industri untuk efisiensi, untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi defect, mengurangi kesalahan-kesalahan, productive maintenance, dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan di industri makanan dan minuman seperti itu. Nah, selanjutnya sejauh ini bagaimana sih kendala dan tantangan dalam penerapan digitalisasi di sektor manufacture, Pak? Oke, jadi banyak tantangan yang kita hadapi ya. Tapi yang paling utama dan paling pertama menurut saya adalah mindset dari sumber daya manusia. Baik mulai dari tingkat pemilik, owner, direksi, sampai ke paling bawah. Ini yang paling penting. Kita sekarang era digital, tapi jangan sampai kita menjadi korban digitalisasi. Kita harus memanfaatkan digital itu untuk membantu kita. Jadi perubahan mindset dari sumber daya manusia ini menjadi yang sangat penting yang harus dilakukan. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang menjadi kendala ya. Adanya internet yang masih up and down, kecepatan dan lain sebagainya, ini juga perlu ditingkatkan oleh semua pihak termasuk pemerintah. Kemudian cyber security, data security ini sangat penting juga, sangat penting harus ini. Kemudian kendala-kendala lain seperti mindset seolah-olah kalau digitalisasi ini butuh modal besar dan lain sebagainya, ini juga harus dirubah ya. Dan di samping itu kita juga butuh ketersediaan teknologi provider, karena saat ini
harus diakui masih banyak pemasok-pemasok lokal yang masih belum memadai, sehingga kita terpaksa harus memakai vendor atau pemasok dari luar negeri seperti itu. Nah, ini yang kita hadapi saat ini. Jadi dari keseluruhan itu memang kita butuh sekali transformasi digital Bapak ya untuk menghadapi tantangan dan kendala di manufacturing. Ya, kita bisa bayangkan ya, Indonesia ini negara yang besar, archipelago. Kalau kita nggak punya teknologi digital, kita bisa bayangkan bagaimana kita melakukan procurement seluruh Indonesia, baik bahan baku maupun produk jadi. Kita harus punya data itu. Kita harus memprediksi kapan ketersediaan bahan baku ada, harganya, trennya seperti apa, dan sebagainya. Di produk jadi misalnya, kita juga sekarang bisa memprediksi, oh daerah sana butuh berapa, daerah ini butuh berapa. Dan bahkan dengan itu kita juga bisa memperkirakan tren kesukaan konsumen. Kayak kemarin saya bilang di dalam panel discussion bahwa kita juga sekarang lebih mendorong personalization dari, itu perlu data semua. Nah, untuk selanjutnya Bapak ya, bagaimana sih peran GAPMI dalam mendukung percepatan transformasi digital di sektor industri manufacture? Ya, kami bahu-membahu dengan Kementerian Perindustrian ya, kita terus mendorong anggota untuk mengikuti. Perindustrian itu punya roadmap untuk itu, mulai dari bimbingan teknis, transformer manager, jadi manajer-manajer di manufacturing itu dibimbing, kemudian diberikan arahan-arahan, training, bahkan sampai penghargaan. Jadi itu yang kita dorong terus untuk ikut, dan semakin banyak sekarang yang sudah ikut dan sudah merasakan. Ya. Kemudian kita juga mendorong anggota untuk menjadi lighthouse. Kebetulan sekarang sudah 4 dan rencananya akan ada tambahan-tambahan lagi, sehingga semakin terbuka orang untuk belajar ini. Ya. Kemudian kita juga memberikan dukungan kepada anggota dan memberikan arahan bahwa sebenarnya digitalisasi ini jangan terlalu memikirkan masalah modal yang besar ya, tapi kita harus memikirkan benefitnya. Dan benefit ini kalau kita akan merasakan benefitnya, kita akan bisa mencari modal-modal kerja untuk bisa membiayai itu, termasuk investasinya. Nah, terlepas dari itu semua Bapak ya, menurut Bapak apa sih peran dari acara ini Bapak untuk mendorong digital di Indonesia? Ya, saya kira banyak tadi saya lihat vendor sudah ikut ya, dan ini tentunya akan mendorong gambaran semakin tersedianya teknologi-teknologi itu ya. Dan ini sangat penting sekali kalau manufacturing datang ke sini, kita bisa melihat, oh ternyata ini bisa dibantu oleh teknologi ini. Ya, ini yang menurut saya cukup bagus ya. Dari beberapa negara tadi juga ada, dari lokal juga ada. Saya kira ini sangat membantu manufacturing untuk meningkatkan program digitalisasinya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Adi. Semoga sama-sama. kita bisa bertemu lagi di DTI 2025. Semoga masih bisa sharing-sharing tentang di industri manufacture Bapak. Terima kasih Mbak.